An-Nisa ayat 84. 84 kan? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatun. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini sudah sama-sama kita melakukan sholat subuh berjamaah, dan juga insya Allah rutin kita thalabul ilmi, mentadaburi, memperhatikan dan juga mendengarkan tafsir surah. Sekarang sudah sampai surah An-Nisa ayat 84. Sekali lagi, surat An-Nisa ayat 84. Bagi jamaah sekalian yang mau membuka itu Al-Quran, bisa di terjemahnya itu di surah An-Nisa ayat 84. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita hadir di sini bersama Allah Subhanahu wa taala berikan cucuran rahmat dan juga hidayahnya, dan juga tidak lupa sesi terakhir mungkin sebelum datangnya waktu syuruk sekitar 10 atau seperempat ada sesi tanya jawab. Jangan ragu dan juga jangan malu untuk senantiasa silakan sampaikan terkait materi yang disampaikan atau di luar daripada materi yang disampaikan. Mungkin jamaah sekalian atau bapak yang punya unek-unek terkait dengan belum rampung dengan unek-unek itu, baik itu terkait dengan ubudiyah, mungkin terkait dengan akidah bisa sampai dan lainnya, silakan ditanyakan selagi guru kita ada di depan kita, dan mudah-mudahan beliau bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh jemaah. Kalaupun nanti tidak bisa menjawab di sesi ini, insya Allah bisa di PR-kan. Baik, sama-sama kita awali kajian kita dengan membaca Ummul Quran. Al-hadihin niyah walikulli niyatin salihah bibarakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada guru kita Ustaz Catang, waktu dan tempat dengan penuh hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويلا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya hadirin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, kita senantiasa terlebih dahulu memanjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman Islam, sehat walafiat, dan berbagai macam kenikmatan yang sangat luar biasa banyaknya, sehingga pada kesempatan pagi ini, di waktu yang diberkahi ini, kita bisa hadir berkumpul di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni memakmurkan masjid dengan berbagai macam aktivitas ibadah kita, baik itu ada ibadah yang wajib, yaitu sholat subuh berjamaah ataupun qobliyah, kemudian zikir, doa, dan kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengkaji, dengan merenungi daripada pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Pesan-pesan ataupun informasi bukanlah informasi biasa, dan pesannya pun bukanlah pesan biasa, tapi pesan yang sangat luar biasa, pesan yang memberikan arahan, petunjuk bagi kehidupan kita, baik itu kehidupan di dunia apalagi di akhirat kelak, bagi siapapun orang yang menginginkan keselamatan, ketenangan, dan ingin mendapatkan kehidupan yang barokah, mendapatkan pahala ataupun yang lebih tinggi daripada itu semua, ada ingin mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan untuk Habibana wa Nabiyana Sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan mengkaji surat An-Nisa, yang dalam hal ini di kesempatan ini kita akan masuk ke ayat 84 dari surat An-Nisa tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Nah, kita akan mulai dari ayat tersebut. Faqatil fi sabilillah. Faqatil, maka berperanglah engkau, atau perangilah oleh engkau. Maka perangnya adalah fi sabilillahi, yaitu di jalan Allah, ya. Faqatil fi sabilillah, maka perangilah atau berperanglah engkau fi sabilillahi, di jalan Allah.
Apa yang dimaksud dengan di jalan Allah itu adalah fi ta'atillah, yaitu fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Siapakah yang diperangi oleh, yang wajib untuk diperangi itu adalah aulia asyaitan. Itu adalah wali-wali setan. Ya jamaah rahimakumullah, ya perlu untuk kita perhatikan bahwa Allah memerangi ya dalam kondisi keadaan tertentu. Kondisi keadaan tertentu bahwasanya ketika kita yang disebut dengan perang, umat Islam itu senantiasa adalah diperintahkan kalaupun ada berperang. Kalau dalam hal ini ada Nabi Muhammad SAW secara khusus, itu adalah harus fisabilillah, harus di jalan Allah. Ya, kalau menginginkan mendapatkan kemuliaan, ya, kalau menginginkan mendapatkan kemuliaan, kemuliaannya apa? Itu adalah kemenangan di dunia, kalaupun adalah dia mati atau meninggal dalam perang tadi syahidan, maka disebut dengan mati syahid. Ya. Jadi tidak bagi seorang muslim ketika tadi dituntut dalam kondisi-kondisi seperti tadi itu jangan mengikuti terhadap hawa nafsu atau ngikutin terhadap hal-hal yang itu bukan merupakan ketaatan kepada Allah. Kalau bukan karena ketaatan kepada Allah, yang akan didapatkan pasti adalah kesia-siaan ataupun kerugian, ya, yang justru akan mendapatkan dosa, ya, kalau itu tidaklah fisabilillah, kalau itu tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka hadirin rahimakumullah, jadi belajar dari belajar dari apa yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di akhirat kelak itu ada 3 golongan orang yang mereka itu adalah diputuskan, ya, nasib mereka itu adalah terlebih dahulu. Siapakah? Itu yang pertama kata Rasul itu adalah rajulun, ada seorang laki-laki yang dia itu ada mati syahid. Nah, yang singkat cerita, ya, kata Rasulullah SAW, orang yang mati syahid ini, ya, dia dihadapkan kepada Allah, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya, ya, maka apa yang telah engkau gunakan atau digunakan untuk apa kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ketika di dunia, ya. Maka orang tadi itu menjawab, sebagaimana engkau ketahui bahwasanya aku ini berperang, berjihad di jalanmu, kemudian aku ini mati syahid, kata orang tadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala itu ada kadzabta, engkau telah berdusta, ya. Engkau itu telah berdusta, bahwasanya ketika engkau itu ada berperang, berjihad itu bukanlah karena aku atau bukan karena Allah, tetapi ingin mendapatkan, ya, ingin mendapatkan gelar sebagai seorang pemberani ataupun sebagai seorang pahlawan, yang kemudian gelar itu sudah engkau dapatkan, ya, sebagai seorang pemberani, ya, terkenal dia sebagai seorang pemberani, kemudian mati dalam
medan perang, bahkan mendapatkan gelar pahlawan. Ya, karena kata Allah itu sudah engkau dapatkan ketika di dunia. Nah, maka dikarenakan tadi itu jihadnya bukanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, ya akhirnya dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan kemuliaan, justru ada sebaliknya. Ya, kemudian orang tadi diseret, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Itu yang pertama, yang berkaitan dengan ayat ini. Ya, hadirin rahimakumullah, jadi pelajarannya itu apa? Pelajarannya itu adalah, jadi kalau amal tadi itu ada amalan yang benar. Ya. Amalannya ada amalan benar, yaitu ada ketika yang disebut dengan berperang, yang di dalam Islam itu disebut dengan jihad. Ya, itu ada bagian daripada syariat Allah, syariat Islam. Tetapi ketika niatnya bukanlah karena Allah, atau bukan karena li'i'la'i kalimatillah, bukan karena ingin meninggikan kalimat Allah, tapi ingin mendapatkan gelar-gelar gelar-gelar di dalam kehidupan. Ya. Tadi ingin mendapatkan gelar sebagai orang pemberani, mendapatkan gelar sebagai pahlawan dan seterusnya, maka dia tidak mendapatkan kemuliaan. Nah, maksudnya apalagi kalau bukan itu, apalagi tidaklah dilakukan di jalan Allah, tidaklah dilakukan untuk yang disebut dengan jihad, yang kemudian akhirnya dia nyawanya, ya, tenaga, pikiran, bahkan nyawanya hilang, digunakan bukan di jalan Allah, sudah dipastikan adalah akan mendapatkan kesia-siaan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, maka bagi seorang muslim itu sekali lagi adalah karena peta jalan kehidupan kita itu ada jelas seperti yang oleh Allah jelaskan di dalam Quran. Ya. Bahwasanya kehidupan ini akan dihadapkan kepada keberuntungan atau kerugian. Ya, yang oleh Allah sudah dijelaskan ujungnya, maka bagi seorang muslim itu pasti mengikuti, ingin kehidupan ini ada kehidupan mendapatkan keuntungan. Ya, bukan kehidupan yang akan merugikan. Ya, apalagi merugikannya adalah tadi akan masuk ke dalam mendapatkan murka, mendapatkan azab yang itu sangat luar biasa lamanya ketika mendapatkan azab Allah. Nah, maka jamaah rahimakumullah, di dalam Quran, maka Allah senantiasa mengingatkan faqatil fi sabilillah. Maka berperanglah kalian itu di jalan Allah. Ya. Walau bagaimanapun yang namanya kita berperang di dalam kehidupan ini untuk menundukkan kejahatan, menundukkan kezaliman itu dalam kondisi-kondisi tertentu, itu kan ditaklukkan dengan cara berperang. Itu. Ya, kalau dalam Islam dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tadi menundukkan kesombongan, kezaliman daripada orang-orang kufur. Ya. Bukan untuk memusnahkan, bukan untuk memusnahkan, mendolimi dan seterusnya, sehingga ada adab-adab tertentu yang perlu untuk diperhatikan yang oleh Allah telah tetapkan. Nah, maka kembali ke sini, faqatil fi sabilillah, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad fi sabilillah, itu berperanglah di jalan Allah. La tukallafu illa nafsaka, engkau itu tidaklah diberikan beban, ya, tidak dibebani illa nafsaka, kecuali hanya dirimu saja. Ya. Artinya itu ada engkau ini, ya, Nabi Muhammad itu tidak akan menanggung dari kesalahan ataupun dosa-dosa kalau dalam hal ini ada orang-orang munafik, karena masih berbicara dengan berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ya. Tidak akan menanggung mereka. Ya. Maka kata yang penjelasan itu, fala yadurruka mukhalafatuhum fataqaddam anta ilal jihad wa illam yusa'idka ahadun fa innallaha nasiruka.
Ya. Fala yadurruka mukhalafatuhum. Maka perbuatan penyelisihan yang dilakukan oleh mereka, yaitu mereka orang-orang munafik yang diceritakan di ayat sebelum itu. Jadi upaya penentangan, upaya mereka itu tidak taat, tidak mengikuti terhadap apa yang diperintahkan olehmu itu tidak memberikan madarat apapun. Ya. Ya, jadi kan yang ketika mereka itu ada diajak, diperintahkan oleh Allah, ya, yang diperintahkan oleh Rasulullah, mereka itu adalah tidak mau untuk ikut serta, membantu, menolong. Maka fala yadurruka mukhalafatuh. Upaya busuk dan jahat mereka itu menyelisih itu tidak akan memberikan madarat apapun. Fataqaddam anta ilal jihad, maka tetap terus berangkat maju untuk berjihad menghadapi orang-orang kafir itu. Wa illam yusa'idka ahadun, walaupun tidak ada satu orang pun, katanya, walaupun tidak ada satu orang pun yang menjadi penolong atau pembantu. Nah, jadi Allah, maka fa innallaha nasiruka, maka Allah yang memberikan garansi, jaminan yang akan memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, itu kata Imam Zaid. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita itu adalah mencintai Rasul, menolong Rasulullah SAW, ataupun menolong Islam, ya, menolong Islam itu pada hakikatnya bukanlah Rasul yang butuh kita, bukanlah Islam yang butuh kita, karena Rasul pasti akan ditolong oleh Allah, ya, karena Islam pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang butuh kita, yang butuh itu adalah kita terhadap Rasul, butuh kita terhadap Islam, ya. Kitalah yang butuh terhadap Rasul dan terhadap Islam. Maka ketika kita itu ada menolong Rasul, pada hakikatnya menolong kita, menolong diri kita sendiri, ya. Ketika kita menolong Islam, ya, dengan menolong Islam itu dengan menghidupkan, mendakwahkan, ya, mempelajari dan seterusnya. Nah, itu pada hakikatnya apa? Pada hakikatnya itu ada kitalah yang butuh kepada Islam. Kenapa? Ketika kita menolong Islam, maka akan ditolong oleh Allah. Maka ketika ditolong oleh Allah, maka kita akan terbebas dari ancaman mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi seorang muslim tadi, ya, muslim yang memiliki keimanan yang kuat dan mengharapkan kehidupan ini ada yang baik, ya, pasti akan berupaya melibatkan dirinya untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang itu ada sebagai wujud daripada, ya, daripada syiar-syiar Islam, ataupun menolong Islam, ataupun adalah meninggikan kalimat-kalimat Islam. Nah, apa kata Imam dari itu, Imam Nawawi itu, fa innallaha nasiruka, maka Allah yang akan menolong. Walaupun mereka ada, tidak ada satu orang pun, ya, kalau andai tidak ada satu orang pun yang menolong, membantu, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan, ya. Wa'lamna anna jihada fi haqqi ghairir rasuli min furudil kifayat. Ketahuilah bahwasanya jihad itu fi haqqi ghairir rasul, ya, pada selain Rasul, hukumnya adalah min furudil kifayati, adalah termasuk fardu kifayah. Jadi kalau Rasul itu menjadi fardu ain bagi beliau, maka bagi umatnya itu adalah dianggap sebagai fardu kifayah. Nah, yes, ya, biasanya fardu kifayah itu dicontohkan dengan menyelenggarakan jenazah, itu. Ya kan, fardu itu dari sisi pelaksananya ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang fardu ain itu setiap kita wajib untuk melaksanakannya, tidak bisa diwakilkan. Ya, kalau gampangnya, kalau fardu kifayah itu adalah kewajiban tadi boleh atau bisa gugur dengan diwakilkan oleh kepada orang lain. Ya. Itu seperti halnya mengurus jenazah, disebut dengan fardu
kifayah. Nah, jihad itu kata Imam Nawawi itu termasuk ada fardu kifayah. Ya. Tapi kalau fardu kifayah tadi tidak terlaksana, itu menjadi wajib ain. Ya, jadi kewajibannya menjadi kewajiban setiap orang sampai terlaksana betul terkait dengan kewajiban tadi itu. Nah, jadi kalau contohnya hari ini adalah Palestina itu diserang sama Israel, ya, maka yang wajib itu yaitu ada orang-orang sekitaran situ, ya, baik itu orang Palestina atau negeri-negeri yang dekat dengan Palestina itu. Ya, sampai kapan? Sampai Israelnya tidak ada dari situ. Ya. Sampai lenyap Israel dari tanah Palestina. Yang terus, ya, kalau dari situ kemudian tidak mampu, maka akan terus meluas wilayahnya. Ya, bisa jadi ada sampailah ke kita, ke negeri kita. Kalau di sana, contohnya adalah tidak mampu untuk menyelesaikan. Ya. Nah, terutama ada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berperang dan untuk berjihad. Nah, maka itu ada menjadi fardu kifayah. Jadi itu kewajiban tadi tidak akan menjadi gugur sampai terlaksana betul. Nah, kalau belum terlaksana, ya harus terus mendapatkan perhatian dan dilaksanakan. Nah, kata itu sekali lagi ada kata Imam Nawawi itu dalam kitab ini. Wa'lam anna jihada fi haqqi ghairi rasuli min furudil kifayah. Termasuk adalah fardu kifayah. Nah, wa harridil mu'minin, yang kemudian Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wa harridil mu'minin, dan doronglah semangat al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman. Ai al-khuruji ma'aka baddan lin nasihati fa innahum athimuna bitakhallufi. Yaitu ada doronglah orang-orang yang beriman untuk keluar bersamamu, untuk berangkat bareng bersamamu wahai Nabi itu badlan lin nasihati, dengan mengerahkan untuk nasihat. Fa innahum athimuna bitakhallufi, maka sesungguhnya mereka itu kan berdosa kalau mereka itu tidak ikut serta hadir. Ya. Jadi kalau hadirin rahimakumullah, sekali kalau kita tarik tadi sejarahnya bahwasanya ayat ini berkaitan dengan Rasul dan para sahabat, yang kemudian ada orang-orang munafik yang kemudian ketika itu akan menghadapi orang-orang kafir, yaitu terutama ada kafir Quraisy, ya, yang kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, ya, secara pribadi beliau diperintahkan, yang kemudian begitu pula bahwasanya Rasul diingatkan juga oleh Allah. Maka orang-orang beriman yang berada dengan Nabi itu para sahabat, jangan lupa wa harridil mu'minin, mereka pun harus didorong, harus dimotivasi untuk ikut hadir berjihad melawan orang-orang kafir tadi. Ya, itu kewajibannya beliau. Karena apa tadi itu? Fa innahum athimuna bitakhallufi, kalau mereka itu tidak ikut serta hadir kemudian melawan orang-orang kafir, fa innahum athimun, maka mereka itu berdosa semuanya. Ya, karena itu ada merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tugas beliau ada tahrid. Itu ada mendorong, memerintahkan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, nama adalah bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang munafik pun mereka tidak mau ikut serta, yang tidak ikut mau untuk memberikan bantuan pertolongan. Ya, biarkan mereka ada orang munafik. Ya, orang-orang munafik yang kadang-kadang orang-orang munafik itu, atau bukan kadang-kadang, seringkali orang-orang munafik itu justru adalah menggerogoti. Kemudian juga ada dia menanamkan pesimis ataupun membuat berbagai macam alasan-alasan yang menjadikan umat Islam itu hilang kepeduliannya, hilang daripada semangatnya untuk menolong saudaranya. Nah, maka Rasulullah SAW tadi itu kembali gitu,
diperintahkan oleh Allah itu waharridil mu'minin, doronglah orang-orang yang beriman untuk keluar, ya, untuk berangkat bersama. Li'annal qitala kana mafruḍan 'alaihim. Ya, karena karena kita itu berperang itu ada diwajibkan bagi mereka. Idzaka fa inna fardahu fi sanati tsaniyah. Ya. Nah, karena ketika itu kewajibannya itu adalah oleh Allah ditetapkan pada tahun kedua di sanati tsaniyah, itu pada tahun kedua Hijriah. Nah, pada tahun kedua Hijriah itu setelah 2 tahun Nabi tinggal di Madinah. Itu bertepatan juga dengan kewajiban melaksanakan ibadah saum. Nah, ibadah saum itu kan diwajibkan, saum Ramadan bukan saum. Saum Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, yang kemudian di bulan Ramadan itu kan ada kewajiban jihad yang perang yang disebut dengan perang Badar. Nah, itu di tahun kedua. Nah, itu ya. Nah, wa hadhil qadiyah fi Rabi'ah kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wa'ada Aba Sufyana ba'da harbi Uhudin mausima al-badil asugro fi dzilqa'dah. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah melakukan janji, ya, membuat kesepakatan dengan Abu Sufyan, itu akan terjadinya perang lagi. Ba'da harbi Uhudin, setelah perang Uhud, ya, yaitu ada di namanya Badar Sugro, yang terjadi ada fi Dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah, ya, bulan Dzulqa'dah, sebelum bulan Dzulhijjah, belum bulan haji. Falamma balagol mi'ad, maka ketika waktu tadi itu sudah tiba, da'an nasa ilal khuruji fakarihahu ba'duhum. Ya, maka ketika sudah sampai waktu yang telah ditetapkan, ya, waktu yang sudah disepakati, gitu, da'an nasa ilal khuruj, yang kemudian Rasulullah SAW itu mengajak mereka ilal khuruji untuk berangkat. Nah, untuk keluar berangkat menemui tadi Abu Sufyan itu berperang. Fakarihahu ba'duhum, tetapi sebagian mereka itu tidak menyukainya. Ya, nah, itu tidak mau itu. Tidak mau dengan dengan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah ayat ini, ya. Ayat ini diturunkan, fanazalat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Nah, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan hikmahnya, asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Ya, mudah-mudahan ya, jamaah Allah. Mudah-mudahan dengan tadi itu, dengan ketika Rasul dengan para sahabatnya itu dia berperang melawan orang-orang kafir pasti. Asallahu ayyakufa ba'sal ladzina kafaru. Mudah-mudahan Allah mencegah, Allah menghentikan ba'sal ladzina kafaru. Itu ada serangan orang-orang kafir kali itu. Ya. Ayyamna salat kufari Makkah. Itu Allah akan memberikan perlindungan serangan daripada orang-orang kafir Mekah. Ya, jadi hikmahnya itu jamaah rahimakumullah, ketika orang kafir melakukan menyerang, menjajah, itu tidak cukup dengan didoakan. Ya, mudah-mudahan Israel dihancurkan. Iya, itu ada bagian daripada yang diperintahkan. Ya, nanti juga sama Allah dihancurkan Israel contohnya. Betul. Itu diperintah kan dihancurkan sama Allah. Orang zalim itu pasti akan dihancurkan. La tahsabanallaha ghafilan amma ya'malu zalim. Jangan mengira bahwasanya Allah itu adalah lalai terhadap kelakuan yang dilakukan oleh orang-orang zalim.
Pasti. Tapi kalau kita itu kaum muslimin ingin mendapat apa? Memiliki izzah, kemuliaan, ingin mendapatkan dihormati, dihargai oleh orang-orang kafir itu, yang mereka tidak semena-mena, yang mereka tidak semaunya melakukan serangan, membantai dan seterusnya. Yang Allah itu ada dengan wasilahnya tadi itu, dengan wasilah jihad itu, ya. Ayyamna atau ayyakufa ba'sal ladzina kafaru. Ya, maka Allah akan tadi melindungi kalian ba'sal ladzina kafaru, dari serangannya orang-orang kafir. Ya. Nah, itu yang disebutkan di ayat ini. Jadi upaya saudara-saudara kita itu, ya, yang diwakili Hamas ataupun kelompok-kelompok jihad Islam yang mereka itu melawan kezaliman orang-orang kafir Yahudi, harus didorong, harus kita dukung 100% itu. Ya. Jangan ngikutin narasi yang dibuat oleh orang-orang kafir, oleh Amerika. Sebutlah saudara kita yang justru dia membela tanahnya, membela harga dirinya, membela nyawanya, yang kemudian dicaplah saudara kita sebagai teroris. Kita benci terhadap saudara sendiri. Sedangkan kelakuan Israel yang biadab sedemikian rupa dimaklumi, gitu. Ya. Atau siapapun yang memberikan bantuan terhadap mereka, dorongannya kan gitu biasanya. Kita kan dibikin sibuk, dibikin ribut dengan sesama saudara sendiri. Mau Israel dengan kekuatan militernya, tentaranya, ya, persenjataannya, kemudian kendaraan dan seterusnya, mereka membantai dengan semena-mena. Nah, maka ba'sal ladzina kafaru itu akhirnya terjadi. Yang kemudian akhirnya bukan hanya ke Palestina, dia melebar ke negeri-negeri Islam yang lainnya, geser ke Libanon, geser ke Iran, bisa jadi dia ada bergeser kemana sesuai dengan semaunya dia. Yang sama dengan mungkin Amerika dan seterusnya. Nah, maka kata Allah itu asallahu ayyakufa ba'sal ladzina kafaru, yang bisa jadi yang kemudian Allah itu memberikan perlindungan, memberikan pertolongan dari serangan kezalimannya orang-orang kafir itu dengan jihad tadi itu. Ya. Nah, jadi orang kafir itu ya tidak bisa dipercaya. Dan hari ini pun ya, apalagi kalau kita yang kita sudah ngaji surat Al-Baqarah itu, Yahudi dan Bani Israel itu tidak bisa dipercaya. Kan hari ini pun begitu, bikin perjanjian gencatan senjata, umat Islamnya taat, dianya semaunya, nyerang lagi terus. Nah, kata Allah begitu. Jadi syariat jihad itu dalam rangka apa? Itu ada manul muslimin, melindungi kaum muslimin, memiliki izzah, dan kita harus bangga dengan itu. Ya, karena akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu asyaddu ba'san. Ya. Wallahu asyaddu ba'san. Dan Allah itu asyaddu ba'san quwwatan min Quraisyin, kalau ini secara. Maka Allah itu sangat kuat. Nah, dibandingkan kekuatannya orang-orang kafir Quraisy, kalau kita itu. Kalau hari ini dibandingkan lebih kuat dibandingkan kekuatannya orang-orang dibandingkan orang-orang Israel ataupun Amerika. Wa asyaddu tankilan, dan Allah itu sangat keras ta'dziban, siksaannya. Ya. Nah, di akhir ayatnya Allah mengatakan itu wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankilan. Allah itu sangat keras, sangat kuat, maha kuat, dan sangat keras terkait dengan azabnya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, sekali lagi hikmahnya apa? Bagi kita kaum muslimin adalah kita menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Yang Allah akan memberikan kemuliaan. Nah, adapun orang-orang kafir tadi yang sudah diingatkan, kemudian didakwahi dan seterusnya, pasti mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Ya, di dunia ataupun di akhirat kelak. Nah, maka bagian daripada hikmahnya itu bagaimana tadi orang-orang zalim itu harus dihentikan. Orang-orang zalim itu harus diingatkan dengan
akibat-akibat kejahatannya itu akan menimpa terhadap dirinya sendiri akhirnya, Mas. Ya, pada akhirnya akan menimpa pada mereka sendiri, ya baik itu di dunia apalagi di akhirat kelak. Ya, karena akhir daripada kehidupan orang-orang zalim itu sebagaimana diberitakan kan sangat luar biasa menderitanya. Ya. Nah, dulu siapa termasuk para pemimpin Israel itu sangat luar biasa menderitanya di akhir kehidupannya, termasuk para tentaranya stres dan seterusnya. Itu belum selesai, ya, nanti sakaratul maut di azab dan di akhirat apalagi kan itu. Nah, maka orang Islam itu harus menghentikan kejahatan mereka itu. Ya, ya hadirin rahimakallah, wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah jamaah sekalian sudah sama-sama kita mendengarkan tafsir surah An-Nisa di surah 84. Luar biasa ya. Hanya satu surah, penjelasannya, tafsirnya begitu panjang. Dan mudah-mudahan bisa menambah pemahaman terkait dengan tafsir surah ini. Baik jamaah sekalian, seperti yang di awal disampaikan, bagi jamaah sekalian yang mau diskusi atau mau bertanya, silakan disampaikan dengan guru kita. Dan jamaah sekalian, pertanyaan daripada jemaah mewakili daripada kita yang mendengarkan, dan jangan ragu dan jangan sungkan untuk bertanya. Silakan. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak mengenai kita untuk berjuang di jalan Allah ini Pak. Kalau zaman Nabi dulu kita udah tahu mana yang musuh, mana yang lawan, mana yang kawan. Juga seperti Israel kita sudah pasti itu musuh. Walaupun bagaimana apanya kita tidak boleh terpengaruh. Tapi saya bertanya Pak, perjalanan untuk menuju jalan Allah ini, zaman sekarang ini begitu susah Pak. Mana lawan, mana kawan kita tidak tahu lagi Pak. Jadi mana yang salah, mana yang benar gitu. Lebih kita kalau sama manusia ini kalau berbuat salah belum tentu dimaafkan. Kalau kita berbuat dosa dengan Allah, pasti Allah akan memaafkan kita. Jadi kita harus berhati-hati dengan manusia ini Pak. Begitu. Mana yang salah, mana yang betul. Kalau betul dia nanti kita lawan dia, betul dia yang benar, kita yang salah, kan susah juga minta maafnya. Kalau sama Allah enggak apa, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi bagaimana sikap kita Pak zaman sekarang ini, lebih menghadapi TV apa segala macam ini, kan banyak cerita-cerita segala macam. Mana yang kita ikuti, kadang-kadang kita ragu. Mana yang benar belum tentu benar Pak sekarang. Mana yang salah belum tentu salah. Begitu Pak. Bagaimana caranya kita menghadapi masalah itu di dalam kehidupan kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia muka Ustaz Surya. Itu saja pertanyaannya, membedakan mana lawan, mana kawan. Karena memang informasi ini memang begitu harus pintar-pintar, maksudnya untuk memfilter mana lawan mana kawan. Mohon Ustaz jelaskan tafsirnya.
Ya, eh, pertama bahwa kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah SAW itu adalah berangkat daripada sumber rujukannya terlebih dahulu. Itu ada sumber rujukan kita itu adalah, nah, kalau tadi menghadapi situasi kondisi seperti sekarang ini, berarti kita harus memiliki panduan terlebih dahulu. Nah, jadi setiap muslim itu harus yakin bahwasanya panduan utama bagi orang beriman itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kemudian dijelaskanlah oleh para ulama terkait dengan Quran dan Sunnah itu. Sekali lagi, yang jelaskannya adalah ulama yang menjelaskan Quran dan Sunnah. Ya, kenapa harus yang dijelaskan oleh ulama? Karena pertama ada sanad keilmuannya, kemudian mereka lah yang memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan, karena ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penjelasan Quran dan Sunnah itu. Ya, jadi bukan tidak malah merujuk kepada selain daripada Quran dan Sunnah dan seterusnya tadi. Kenapa? Ya tadi kalau tidak merujuk kepada yang disebutkan oleh dua sumber utama, nah maka bagi orang muslim itu seolah-olah tidak jelas. Ya, padahal bagi orang Islam aja ya jelas. Ya, bagi orang beriman, orang Islam itu ada jelas, segala sesuatunya adalah jelas. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, mana lawan mana kawan. Bagi orang Islam pun jelas. Innamal mu'minuna ikhwatan. Bahwasanya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Nah, berarti kawannya orang beriman itu siapa? Ya, orang beriman yang lain. Nah, jadi kawannya orang beriman itu sekali lagi ada orang beriman. Orang beriman itu semuanya adalah bersaudara. Itu prinsip dasarnya setiap muslim. Setiap orang beriman itu bersaudara. Ya. Jadi selama dia ada syahadatnya sama, nabinya sama, Qurannya sama, sholatnya sama, kiblatnya sama, dan seterusnya, itu ada dia saudara kita. Nah, jangan terpengaruh oleh ada upaya-upaya membangkitkan asobiyah, sektarian atau keorganisasian. Dan itu. Jadi kalau kita di Indonesia banyak organisasi, itu kan organisasi wadahnya, tapi inti utamanya sama, mereka itu adalah Islam. Ya. Mereka inti utamanya adalah sama Islam, berarti kawan kita semuanya, mereka saudara kita. Ya, saudara kita mereka itu semua. Nah, yang kadang-kadang tadi itu ada orang yang tidak suka, orang kafir, orang munafik dan seterusnya yang mengadu domba. Nah, jadi secara dasarnya adalah begitu. Secara dasarnya itu seluruh orang-orang beriman itu adalah kawan. Ya. Yang menjadi musuh utama itu adalah orang kafir secara mendasarnya. Yang kemudian gitu, kadang-kadang sesama saudara itu ada yang tidak akur, tapi tidak memutus persaudaraan. Ya. Ketidakakuran kita, ya, tapi tidak sampai saling menjatuhkan, itu tidak menggugurkan persaudaraan kita sesama muslim. Ya, jadi tadi karena kita disekat sama organisasi, disekat sama majelis, ya, majelis A, majelis B, atau disekat sama beda bangsa, beda negara, itu tidak menghapus terhadap persaudaraan sesama muslim. Karena itulah maka persaudaraan sesama muslim itu ada persaudaraan yang lebih tinggi daripada ikatan keorganisasian, daripada ikatan sesama bangsa. Ya. Itu harus lebih tinggi dibandingkan, karena itu tidak ada yang menghalangi apapun
persaudaraan sesama muslim itu. Kan itu. Nah, maka kalau ada, baik itu adalah kita saling menolong, kemudian saling peduli dan seterusnya sesama muslim itu, ya kan nggak boleh. Contohnya karena Islam itu sesuatu hal yang tinggi, kita beda organisasi, yang satu ada yang meninggal, ada yang susah, kemudian kita tidak tahu, kan gitu. Mas beda, dia ormasnya A, bukan ormas saya yang B contohnya. Nah, kan itu adalah berarti tidak Islam itu mah. Dia lebih keorganisasiannya lebih tinggi dibandingkan ikatan keislamannya. Tuh laisa minna man da'a ila asobiyah, yang oleh Rasulullah tidak diaku. Nah, tidak diaku umatnya Rasulullah yang dia lebih fanatis terhadap kelompoknya di atas keislaman. Nah, itu yang paling mendasar. Nah, adapun yang dimaksud dengan mana lawan mana kawan itu, nah itu jangan sampai nggak jelas bagi kita. Nah, bagi kita itu udah jelas kalau seluruh kaum muslimin adalah kawan kita, saudara kita. Ya, jangan sampai dikacaukan nanti contohnya. Pokoknya prinsip dasarnya seluruh kaum muslimin adalah kawan. Ya, itu yang mendasar. Jadi sebenarnya bagi kaum muslimin itu jelas siapa saudaranya, siapa kawannya. Nah, yang tidak jelas itu tadi bisa jadi ada kita standarnya tidak menggunakan standar yang Quran tadi, standar-standar yang oleh Allah tetapkan. Kemudian yang kedua, kalaupun ada kasus-kasus yang dia mengaku muslim, ya mengaku muslim, yang kemudian agamanya Islam tapi menyerang Islam ataupun menjelek-jelekan Islam, ya hakikatnya dia kafir. Walaupun secara dohirnya mengaku Islam, yang dalam kita kaji itu namanya orang-orang munafik. Ya, orang-orang semodel Abu Janda itulah contohnya, munafik contohnya, kafir aslinya mah dia. Mungkin itu harus tegesin aja udah, karena dia udah ngomong secara terbuka. Kecuali masih ngumpet-ngumpet, karena dia ngomong terbuka, ngaku Islam tapi menjelek-jelekan seperti berita yang terbaru itu kan. Menjelek-jelekan Islam, membela orang kafir, Yahudi dibela yang sudah membantai ribuan kaum muslim. Nah, kalau bukan munafik apa model dia itu? Nah, kalau orang munafik yang secara jelas begitu contohnya, sudah pasti diposisikan jadi lawan gitu. Nah, jadi karena dia karena dia berkawan sama orang kafir. Padahal Allah kan mengharamkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau jadikan musuhku dan musuh kalian itu sebagai teman. Musuh Allah dan menjadi musuh kalian itu sebagai teman. Ini dijadikan teman. Ya, nah berarti dia adalah menjadi lawan kalau orang model begitu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah sebenarnya adalah jelas bagi orang Islam itu yang lawan dan kawan itu adalah jelas. Ya, pokoknya selama dia itu Islam itu adalah kawan. Gitu. Jangan sampai kita kawan itu dibatasin sama, contohnya ada jamaah masjid ini sama jamaah masjid depan. Kawan itu yang zaman masjid ini contohnya, jamaah masjid depan bukan kawan karena beda masjid contohnya. Nah itu adalah keliru pasti, atau beda organisasi kan gitu. Beda apa gitu. Selama dia Islam, organisasinya apapun itu adalah kawan. Innamal mu'minuna ikhwatun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian itu senantiasa berpegang teguh terhadap tali Allah dan janganlah kalian itu berpecah belah. Ya. Yang kemudian oleh Allah gambarkan berpecah belah itu ketika saling bermusuhan, id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Yang kemudian dengan nikmat Allah akhirnya bersaudara. Nah, yang harus yang harus diwaspadai itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka terhadap Islam
memecah belah, mengadu domba kita antara ormas A, ormas B, antara orang satu dengan orang yang lain, yang biasanya itu yang dibenturkan, ya diprovokasi untuk saling bermusuhan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas pertanyaan dari Pak Iwan. Begitu Pak Iwan, jawaban dari beliau terkait dengan mana lawan, mana kawan, dan cara memfilter informasi, yaitu apakah sesuai dengan kitab Allah atau sunnah Rasulullah. Kalau memang itu sesuai dengan informasi itu sesuai dengan kitab Allah dan Rasulullah, maka itu informasi yang benar. Dan juga memilih-memilih berita-berita pun demikian harus sesuai dengan informasi yang benar. Jangan juga ketika ada orang jatuh naik motor di depan, tabrakan, jangan ditanya dulu kamu agamanya apa, jadi langsung aja tolong gitu ya. Jadi ketika itu memang harus langsung ditolong, tidak ditanya dulu agamanya apa. Mungkin ada lagi sebelum datangnya waktu syuruk, tinggal beberapa menit. Sudah lewat ya? Udah kelewat. Baik, terima kasih. Setelah kita mendengarkan kajian, berdiskusi dan menyimak kajian, insya Allah di depan nanti kita akan kajian yang jasmani. Setelah kita mendengarkan kajian untuk menambah pemahaman keislaman kita juga menambah stamina di depan. Kita sama-sama di depan majelis to'am sarapan bareng, mudah-mudahan bisa mempererat ukhuwah kita, dan harus senantiasa kita jaga syukur jama'i ya, kumpul-kumpul berdiskusi agar senantiasa saling terikat dengan persaudaranya lebih kuat. Karena memang seperti yang kita dengarkan di kajian-kajian, sering kalam atau salam, kalam, dan ujungnya to'am. Salam, kalam, to'am. Dan insya Allah akan terjaga hati kita dengan saudara-saudara kita, terutama yang jamaah kita sekalian. Baik, kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa qiyatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.